Assalamualaikum. To PUBG Mobile. Game PUBG. Diberitahukan kepada seluruh warga teknik pengelasan SMK Tunas Harapan Pati bahwa sistem daring masih berjalan, dan kita belum bisa bermain kembang api di bengkel. Tetap semangat Losdol, lanjut rebahan. Tunggu dulu, tugas daringnya jangan lupa dikerjakan. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mapel Gambar Teknik. Hari ini kita nanti akan memperdalam bagaimana sih garis gambar, penggunaan garis gambar yang tepat itu seperti apa. Nanti kita pelajari, nanti kita aplikasikan di kertas gambar. Oke ya, mulai hari ini dipersiapkan alat gambarnya, buku catatannya juga dipersiapkan, yang perlu dicatat ya dicatat, jangan videonya jangan di skip. Nah, kalau kalian tidak lupa, minggu lalu saya di dalam presentasi itu melampirkan sedikit tentang jenis garis ya. Nah, sekarang Memrisa akan membahas penggunaan jenis-jenis garis tersebut ya, atau jenis-jenis garis gambar. Dalam bahasa gambar teknik ya diwujudkan dalam bentuk garis, ya kan? Nah, jika kita salah membuat garis berarti kita salah memberikan perintah. Gambar teknik. Gambar itu diwujudkan dalam bentuk garis. Jika kita salah membuat garis, berarti kita salah memberikan perintah. Nah, kalau kita keliru atau kita salah membuat garis, nanti kita juga akan bermasalah ke belakangnya. Yang harusnya garisnya tebal, tapi kamu malah menulisnya menggunakan garis tipis, itu juga nanti beda arti, beda makna. Oleh karena itu, kita harus paham betul ya dengan penggunaan garis. Nah, jika nanti saat kita menuangkan ide-ide gambar ke dalam bentuk garis, nanti kita akan lebih mudah. Jika kita sudah paham penggunaan garis, kita nggak usah khawatir ya. Kalau kita menuangkan ide-ide dalam bentuk gambar, pasti nggak akan salah perintahnya. Karena apa? Karena kita sudah memberikan perintah yang betul antara tebal tipisnya garis tadi. Sekarang kalian perhatikan gambar, penggunaan garis gambar. Yang pertama ya, garis tebal kontinu atau garis kontinu tebal. Garis ini memiliki ketebalan 0,5 sampai dengan 0,7. Jadi kamu saat menggunakan garis kontinu tebal, kamu menggunakan pensil yang ukurannya segitu. Nah, garis tebal ini kamu dapat lihat itu di anak panah yang ada tulisan angka 1 digunakan untuk apa? Untuk garis benda dan garis nyata ya. Nah, yang kedua ada garis tipis kontinu atau garis kontinu tipis. Nah, tipis berarti ya tipis. Kamu menggambarnya menggunakan pensil ukuran 0,25 sampai dengan 0,35 ya. Berarti kamu menggambarnya nanti tipis. Nah, garis ini biasanya digunakan untuk pemberian ukuran, garis bantu ya, garis ulir, garis arsir ini di sini yang seperti dicontoh ini garis arsir namanya, dan lain-lain ya. Tipis nggak tebal. Kamu harus bisa membedakan antara garis kontinu tebal dan garis kontinu tipis. Yang ketiga ada garis kontinu bebas. Di sini bebas itu maksudnya adalah ini tuh bekas garis sobekan ya, garis potongan, bendanya disobek. Seolah-olah kalau kertas disobek kan bentuknya nggak beraturan ya. Berarti di sini kontinu bebas itu maksudnya kamu nanti membuat garis itu bebas, tidak ada aturannya harus lurus, harus menggok-menggok. Itu kamu menggunakan tangan biasa tanpa alat bantu ya. Pensil digambar sembarang, garisnya terserah kalian. Tipis yang jelas di situ, kontinu bebas itu tipis, tidak tebal, jangan salah ya. Nah, selanjutnya yang keempat ada garis gores tipis. Kamu dapat lihat nomor 4, garis gores tipis itu namanya aja tipis, berarti tipis, dia menggunakan 0,25 sampai 0,35. Jangan sampai lebih tebal dari yang garis kontinu tebal. Fungsinya ini itu untuk memberitahu kepada orang kalau di dalam benda ini ternyata bentuknya seperti ini. Benda yang tidak kelihatan ini ya. Makanya diberi garis
gores tipis. Nah, itu tadi macam-macam garis gambar dan penggunaannya. Setelah kamu tahu, kamu bisa menerapkannya nanti pada gambar kerja, diterapkan dengan betul ya. Tugas yang pertama ini nanti saya akan memerintahkan kalian untuk membuat etiket saja. Tapi sebelumnya tetap disimak dulu materi setelah ini, karena ini penting sekali, ada kaitannya dengan kepala gambar atau etiket. Saat menggunakan buku gambar nanti, kita tidak selalu menggunakan buku gambar dengan posisi potret. Kita juga bisa menggunakan buku gambar dengan posisi landscape ya. Tergantung sesuai kebutuhan. Kapan kita menggunakan potret dan landscape itu sesuai kebutuhan. Jika dia tidak bisa digambar di posisi tidur, berarti kita menggunakan yang posisi bukunya berdiri, seperti itu. Sebelum menggambar, kalian harus pastikan ukuran buku gambar kalian A4 sesuai ukuran A4 yang buku gambar A4 yang sebenarnya. Jangan nanti bakule ngomong A4 tapi ukurannya saat kamu sudah sampai rumah itu tidak seperti ukuran kertas gambar A4. Saya akan membahas yang sebelah kanan dulu sekarang. Buku gambar yang sebelah kanan atau di situ posisi tidur atau potret ya. Potret atau landscape ya, landscape itu posisi tertidur atau landscape. Nah, ukuran garis tepi atas, bawah dan kanan kan 5 mili ya. Kirinya 20 mili. Sama, yang ukuran potret pun seperti itu. Yang terpenting itu kan area gambarnya ukurannya ya. Area gambarnya ukurannya berapa. Nah, untuk etiket sama, panjangnya 185. Tapi untuk tinggi itu bisa disesuaikan, banyak jenis. Sekarang yang kiri, yang posisi bukunya tegak, berdiri atau ngadeg ya, atau juga potret. Nah, jaraknya pun sama, garis tepi atas, kanan, bawah itu 5 mm dan yang kiri adalah 20 meter. Nah, di situ nanti etiketnya full penuh ya, nggak ada sisa. Coba kamu lihat yang sebelah kanan, yang kertas tiduran, itu kan di situ ada sisa, etiketnya nggak penuh. Nah, kalau yang buku A4-nya berdiri, itu etiketnya penuh, nggak ada sisa ya, nggak ada sisa. Nah, jika buku gambarmu kecil, misal buku gambarmu kecil, lebarnya kurang dari 210 kan, misal kurang 2 mili 3 mili, itu tidak apa-apa. Etiketnya nanti kan harusnya 185, tapi setelah kamu ukur, ukurannya hanya 183 atau 182. Itu tidak apa-apa, kurang 3 mili 2 mili nggak apa-apa. Itu toleransi. Nanti kamu bisa kurangkan. Intinya nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Kan pabrik buku juga beda-beda, ono yang kurang semili, kurang 2 mili seperti itu. Tapi ada juga buku yang bener-bener pas ukurannya 210 kali 297 ya. Ada buku yang benar ukurannya seperti itu. Etiket yang akan saya gunakan yaitu etiket model penunjukan proyeksi. Di sini saya menggunakan etiket yang jenis ini ya. Sekarang saya akan membahas ukurannya. Panjangnya sama yaitu 185, tapi tingginya nanti kita menggunakan yang tinggi keseluruhan itu 35. Tinggi 35 itu nanti dibagi dua, yang bawah yaitu 14. Ini kamu lihat di sini kan. Yang bawah itu 14 dan yang atas itu 21 ya. Kamu juga bisa membagi-bagi, di sini udah ada ukurannya, nanti pembagian nama instansi itu areanya harus berapa, judul gambar itu harus berapa. Ya, di sini. Ini tuh hanya sekilas contoh saja ya. Nanti lebih jelasnya untuk yang dilihat di situ nomor identitas penggambar itu nanti untuk nomor absen kalian. Yang dan nomor itu ditulis ukuran kertas, kita menggunakan A4 gitu ya. Yang peringatan itu nanti bisa diganti dengan keterangan. Itu saja. Nanti saya contohkan yang harus kamu contoh itu yang seperti apa. Lah kalau misal kalian tadi menggunakan buku gambar yang tidak sesuai standar ukuran A4, misal kurang berapa mili, itu nggak apa-apa. Misal di situ nanti ada kolom yang pemberian simbol. Di situ kan harusnya 35. Bagaimana caranya
Kalau kita untuk ngakali ya udah 35 nggak muat, kita bisa menggunakan 34 atau 32. Toleransi nggak apa-apa kan, kita menyesuaikan dengan buku gambarnya. Kamu mau kurangkan di posisi yang kolom simbol pengukuran boleh, yang peringatan pun boleh, bawahnya pun menyesuaikan gitu ya, tidak apa-apa. Toleransi 1 mili, 2 mili, 3 mili itu nggak apa-apa. Setelah ini saya akan berikan contoh bagaimana menulis di etiket yang rapi dan yang benar tentunya. Tolong dipahami, nanti diterapkan sesuai cara yang sudah saya contohkan. Saya mulai dari kolom yang atas yang ukuran 21 itu, yang ada informasi skala, satuan tanggal. Saya mulai dari situ dulu ya. Ini saya contohkan yang hanya ukuran tinggi 21 ya. Saya transfer dalam bentuk gambar seperti ini. Bisa kalian pahami ya. Ukurannya sama. Misalnya panjang 185, yang tingginya kan 21 yang atas tadi ya. Tingginya dapat diperhatikan di situ 21. Nah, kalau 3 kolom kan tinggi keseluruhannya 21 ya. Sedangkan kalau 1 kolom berarti tingginya 7, ya kan? 7 kali 3 kan 21. 1 kolomnya tingginya 7. Kamu abaikan dulu, di situ ada garis warna merah dan biru, diabaikan dulu. Perhatikan garis yang warna merah. Saya mau mengambil kolom yang pertama dulu, yang tingginya 7 itu ya. Nah, saya akan membuat garis bantu atas dan bawah 1 mili 1 mili. Saya ambil garis bantu dari atas 1 mili ya. Dari bawah saya ambil 1 mili juga. Nah, itu dari bawah saya ambil 1 mili. Nah, kamu menggambarnya nanti menggunakan ujung jangka. Itu kan saya ada warnanya biru, tapi jangan, itu hanya contoh. Kamu menggambarnya nanti pakai ujung jarum jangka itu loh yang lancip. Nah, setelah dikurangi atas 1, bawah 1, berarti kan kita sisa berapa? Ukurannya 7, tinggi 7 dikurangi atas 1, bawah 1, berarti kan sisa 5 mm kan? Di tengah itu ada kolom sisa 5 mm. Kamu bisa perhatikan di situ kertas yang warna pink itu kan area 5 mm, sisa tadi 5 mm itu dibagi lagi. Yang atas dibagi 1,5 dan yang bawah itu dibagi 3,5. Tapi untuk mempermudah kamu boleh, kalau setengah kan sulit ya, kamu boleh yang atas 2 dan yang bawah itu 3 gitu aja. Untuk mempermudah kalian itu. Setelah kalian memberikan garis bantu dengan ujung lancip jangka, saatnya kita bisa menuliskan tulisannya. Kata pertama yaitu digambar. D besar. Huruf D besar, huruf besar berarti penuh di area 5 tadi loh. Di area yang 5 mm tadi tingginya itu penuh. Hurufnya penuh. Ini contohnya. D. Nah, saya nulisnya penuh kan itu di ukuran 5 mm kan. Huruf kecil itu di area 3 mm. Huruf kecil di area 3 mm seperti huruf G itu. Perutnya di area 5. Kakinya yang gantung itu kebawahkan saja. B itu. B kan perutnya di area 3. Garisnya yang panjang itu sampai ke atas ya. Seperti itu contohnya. Sama dengan ya di area yang 3. Tuh sama. Selanjutnya saya nulis diperiksa ini. P kecil itu perutnya di bawah di area 3, enggak di atas. Perhatikan huruf P, huruf F, huruf T, itu kamu harus tahu penulisannya yang betul itu seperti apa. Nah, sekarang untuk kolom yang tingginya 14 atau kolom yang nanti untuk asal instansi atau asal sekolah dan judul gambar. Ya.
cukup dibagi yang atas dibagi di garis tingginya 3,5 mm, yang bawah 3,5 mm. Nah, 14 kalau dikurangi 3,5 dikurangi lagi 3,5 kan sisa 7 ya kan, itu berarti tengah-tengah itu sisanya 7 mm. Nah, itu tidak usah dibagi lagi karena yang ditulis nanti kan huruf besar semua, nggak ada yang huruf kecil.